senada cinta bersemi di antara kita, menyandang dunia perang jelas. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak ini. Sehidup semati kian lama kian banyak ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan mengkena diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menipu sanubaritas semudah ku sangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti daku kan melangkah menuju damai jiwa. Pemirsa di seluruh Indonesia, saya Kak Rose. Hari ini saya sudah bersama dengan idola saya masa remaja. Ada Faris RM dan istrinya Oneng. Dan kita akan rumpi No Secret. Oke, saya duduk. Mbak Oneng, Mas Faris, sebelum kita ngerumpi ya, saya akan mengantar dulu ke berita, membahas dulu sebetulnya ya, ngerumpiin berita-berita yang ada di luar sana. Ini dari seorang anak muda yang namanya Angel Peters ya. Angel Peters ini kemarin heboh diperbincangkan gara-gara dia dikabarkan sedang dekat dengan putranya Gubernur Bank Indonesia, Bapak Agus Martowardoyo yang namanya Adri ya namanya Adri. Ini terlihat ini postingannya di Instagramnya Angel Peters gitu ya, lagi pegang balon. Tapi di Instagramnya Adri itu lebih banyak lagi fotonya, termasuk yang lagi makan siang di Louvre, di Prancis sana, di Paris begitu. Luar biasa ya, ketemunya jauh-jauh amat ya. Saya tahu Adri ini dari sejak dia dalam perut loh, karena dia dulu tetangga saya di seberang rumah. Ternyata dia sudah gede, udah seumuran saya, heran. Saya jadi merasa tua deh ngomongin mereka ya. Oke, lanjut, berita selanjutnya adalah dari Amel Alfi. Ini ke berita kemarin, ada headline beritanya bahwa dia lagi manggung di Makassar. Kan dia lagi nge-DJ gitu ya. Ini kenapa gambarnya kok di-blur semua begitu sih? Ya, jadi tiba-tiba ada rahasia gitu, rahasia narkoba dan harus dites. Nah itu Amel Alfi termasuk yang harus disuruh dites urin, dan dia ngomel-ngomel karena dia bilang gini, kan saya di sini lagi nge-DJ. Kenapa juga sih saya tiba-tiba harus ikut di tes narkoba begitu. Sementara dari pihak BNN sendiri mengatakan bahwa ini bukan tujuannya emang membidik Amel Alfi ya. Walaupun yang inisialnya AA juga masih ramai diperbincangkan karena ada sidangnya yang RA itu. BNN mengatakan bahwa ya enggak, ini random aja sebetulnya. Ya padahal kan aku enggak narkoba, tetap aja diincar. Aduh 3 kali pas aku lagi DJ BNN datang. Aduh 3 kali maksudnya ini dari @amelalfi28. Aduh gitu ya. Oh oke. Nah ya pokoknya begitulah kabarnya, karena dia sempat katanya tertahan disuruh tes, bahkan diuber-uber sampai hotel karena ya namanya juga DJ terkenal, kondang gitu ya. Jadi langsung wartawan langsung memburu begitu. Nah masih sekarang kita akan ngobrol sama Faris RM dan Mbak Oneng. Sebelum kita rumpi, kita akan lihat dulu artikel dulu. Coba nih artikelnya apa sih? Jeng jeng. Dapat remisi Faris RM bebas di hari ulang tahun Indonesia ya pada tanggal 17 Agustus. Tapi kalau saya lihat Mas Faris sehat banget ya hari ini, kelihatannya kinclong gitu ya. Mbak Oneng apalagi? Happy ya, gimana perasaannya? Alhamdulillah, bersyukur, seneng banget, lega ya akhirnya bisa berkumpul lagi sama keluarga. Oke, sebelum kita ngerumpi, kita akan lihat dulu tayangan yang berikut ini.
Faris Rustam Munaf atau yang lebih dikenal dengan nama Faris RM merupakan musisi kelahiran Jakarta 50 tahun silam. Pelantun hits Sakura ini baru saja menghirup udara bebas setelah mendapatkan remisi bertepatan dengan Hari Jadi Indonesia yang ke-70 pada 17 Agustus 2015 lalu atas kasus penyalahgunaan narkotika. Sebelumnya diketahui Faris sempat terlibat kasus yang sama pada tahun 2007. Setelah ditahan sejak Januari 2015, paman dari penyanyi Sherina Munaf ini mengaku mendapat pelajaran dengan lebih mengenal sikap pemerintah dalam menyelesaikan masalah hukum. Ungkapan perasaan tersebut dituangkan Faris dalam sebuah album berjudul Element of Confidence yang digarapnya dalam tahanan. Lantas apa yang Faris RM alami selama berada dalam tahanan hingga dirinya terinspirasi membuat sebuah album? Saksikan penuturan Faris RM hanya di Rumpi No Secret. Oke, jadi kemarin Mas Faris ini kan dari tuntutan 10 bulan akhirnya divonisnya 8 bulan. Akhirnya menjalani setelah 6 bulan. 6 bulan ya. Alhamdulillah dapat diskon 2 bulan. Ya, pertama sebetulnya saya mengurus CB. Apa tuh JB? Cuti bersyarat. Oh, cuti bersyarat. Nah, tapi cuti bersyarat itu kita mesti lapor-lapor gitu loh. Jadi kalau kita keluar kita mesti lapor-lapor. Padahal saya mengurus CB itu sebetulnya dalam kaitan dengan bisa segera beraktivitas kembali sehingga bisa membantu kondisi keluarga untuk stabil kembali gitu kan. Nah, tapi setelah SK cuti bersyaratnya itu turun, ternyata saya tanggal 15 Agustus kemarin dipanggil lagi ke register dan dikasih tahu bahwa cuti bersyaratnya dicabut. Wah, saya udah kaget juga kan. Aduh, udah mules gitu ya. Nggak taunya digantikan oleh SK remisi. Gitu. Alhamdulillah dapat remisi 1 bulan untuk 17 Agustus, 1 bulan lagi untuk dasawarsa. Karena begitu jadi 2 bulan juga potongannya dan tidak perlu lapor-lapor. Alhamdulillah sekali ya. Karena memang mungkin karena doa dan dukungan dari keluarga, karena niatnya juga untuk membantu keluarga gitu. Dan ini hebatnya ketika Mas Faris ini mendapatkan remisi, saya langsung baca berita bahwa Faris RM ini di sana malah justru mendapatkan inspirasi membuat lagu gitu, bukan cuma 1-2 lagu, 1 album kabarnya gitu ya. 1 album. Bahkan selama 6 bulan itu bahkan termasuk rekaman juga ada gimana sih? Rekaman sampai video klipnya. Sampai video klipnya? Itu gimana? Maksudnya, oke, kita mulai dari lagu ini inspirasinya katanya dari beberapa orang juga. Iya, gini ceritanya waktu sebelum saya putus sebelum putus vonis, jadi masih pengadilan, saya selalu mencoba, saya terbiasa gitu, saya terbiasa kalau mendapatkan saya sering bilang sama anak-anak untuk menghapus kata musibah dari hidup ya. Karena Tuhan nggak pernah kasih yang jelek gitu. Ya, jadi Tuhan ini apa sebutannya bagus. kalau dari Mas Faris? Anugerah. Anugerah. Okay. Karena terus terang aja saya selalu mencoba kalau mendapatkan kesulitan tuh selalu mencoba melihat peluang. Teringat sama ayat-ayat Al-Quran kan ada tuh wa inamal yusra ya. Jadi artinya dalam kesulitan tuh selalu ada peluang, ada kemudahan. Nah, saya mencoba melihat peluang gitu. Peluang-peluang yang pertama datang dari teman saya, sahabat saya di dalam VJ Balaraja. VJ dia? VJ namanya VJ Balaraja. VJ namanya. Namanya VJ Balaraja. Dia kebetulan juga kasusnya narkoba dan hukumannya cukup tinggi. Berapa? 14 tahun. Hah? 14 tahun. Karena mengedar juga atau nggak tahu persisnya lah, tapi yang jelas 14 tahun vonisnya. Kan kalau kita di dalam tuh kan, kalau kita dengar teman pulang dari sidang terus 14 tahun gitu, terus kita mau ngomong apa gitu kan, mau nasihatin susah, ya kan? Mau nasihatin susah, ya kan, mau ngajak ngomong juga nggak enak, kayak kusut mukanya kan. Nah satu hari saya lihat dia nulis, saya tanya sama dia, Jay, karena dia orang Malaysia dan lama hidup di Inggris, jadi ngomong bahasa, saya kebetulan di blok internasional ya, jadi orangnya internasional, kita biasa ngomong bahasa Inggris. Sehingga saya tanya sama dia, lu nulis apa sih? Gitu. Dia bilang, gue mesti nulis karena gue mesti mencurahkan perasaan. Saya bilang gitu kan, lo pernah nulis ini nggak? Pernah nulis puisi-puisi nggak? Nggak pernah, dia bilang gitu. Lo mau coba nulis puisi? Terus kita kasih ke gue, ntar gue bikinin lagu, saya bilang gitu kan. Langsung lihat peluang gitu ya. Nah, terus dia bilang, serius lo? Serius gitu kan. Akhirnya dia nulis lagu. Nah, jadilah satu lagu yang judulnya Emotionless Stone. Batu tidak berjiwa gitu ya. Maksudnya di situ dituangkan oleh VJ bahwa kita tiba-tiba mendapat satu keadaan seperti ini, kita kan pasti goyang dong ya, pasti goyang ya. Lalu bagaimana caranya kita menghadapi hal-hal yang sifatnya mau nggak mau kita kayak ditarik ke bawah terus gitu. Kita mau ngapain ya ditarik ke bawah gitu kan. Dan segala sesuatu yang baik
justru jadi bayangan ketakutan gitu, bayangan ketakutan bagi kita gitu. Apakah ini benar, apakah ini salah, apakah gitu. Kita jadi takut melangkah, takut segala macam. Nah, tapi kita berjuang untuk melawan itu gitu. Yang kita punya cuma hanya keyakinan. Makanya judul album yang saya pilih adalah Elements of Confidence. Karena kita semua masalah apapun gitu, kayak Neil dan Ferdi yang masalahnya JIS, kasus JIS itu juga begitu juga kan. Artinya dia tiba-tiba dihukum 12 tahun, tiba-tiba bandingnya dikabulin, dia bebas gitu. Jadi benar-benar kemauan Tuhan aja gitu kan. Kemauan Tuhan, kalau kita memang mesti keluar ya kita keluar. Kalau mesti masuk ya mesti masuk. Kita mesti dalam, kita dalam. Dan akhirnya setelah kita mengukur lama kita di dalam itu, akhirnya kita merasa membenarkan bahwa oh ya emang mau Tuhan kita di dalam segitu lama untuk punya waktu dan renung. Ada Nah dari situlah dari awal itulah baru saya melihat peluang, dan akhirnya saya mencari saya browsing apakah pernah ada sebuah album musik yang mulai dari inspirasi sampai akhirnya diterbitkan dari dalam penjara gitu. Belum pernah ada di dunia. Jadi ini adalah satu-satunya album pertama di dunia yang ditulis inspirasi di situ, inspirasi itu sampai video klipnya pun sampai video klipnya. Jadi bintang video klipnya saya sendiri. Yang videoin siapa? Di dalam kan banyak sekali fan, orang-orang yang ada orang-orang dari stasiun-stasiun TV juga yang terkena kasus banyak sekali. Oke. Kan dibolehin sama... Dibolehin. Jadi ini juga salah satu hal yang saya pelajarin sama istri saya, bahwa apapun yang ingin kita apapun yang kita dapat, apapun yang kita tidak sependapat, apapun yang kita rasakan lah di dalam itu sebetulnya gampang sekali. Kita cukup dengan secara yang sederhana itu bicara kepada pihak-pihak yang berkompeten di pengelolaan rutan gitu kan. Ya saya ngomong pertama sama Pak Tri Purnomo ya, KPR ya. Saya bilang ke Pak Tri saya mau rekaman. Dia lihatin saya muka saya kayak nggak percaya gitu kan. Yang benar Pak, saya mau gini. Akhirnya naik ke Karutan, Pak Asep Gunawan juga begitu. Akhirnya saya ngomong juga dibantu oleh lembaga bantuan hukum dan penyuluhan tahanan. Akhirnya itu bisa